Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Menurut Goris Kraft dalam bukunya Deskripsi dan Eksposisi dijelaskan bahwa teks deskripsi merupakan usaha penulis memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi kesimpulannya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Dengan pengalaman inderanya tersebut, seorang penulis akan menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dirasanya ke dalam kalimat demi kalimat. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi sangat jelas. 3. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang dialami penulis. Objek yang diamati penulis. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Jenis-jenis teks deskripsi. 1. Teks deskripsi tempat atau spasial. 2. Teks deskripsi benda atau objek. 3. Teks deskripsi waktu. Dan yang terakhir, teks deskripsi orang. Menentukan informasi teks deskripsi. Cara menentukan informasi di dalam teks deskripsi, adik-adik harus membaca secara keseluruhan teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, memahami isi teks deskripsi dan menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada dua. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Kedua, deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Nah, apabila ada identifikasi dan deskripsi, maka jadilah struktur teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pertama, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Yang kedua, kalimat yang menggunakan panca indera. Contoh kalimat yang menggunakan panca indera seperti ini. Di halaman depan istana, wisatawan takjub melihat anjungan. Contoh kalimat selanjutnya. Penduduk diharapkan segera mengetahui adanya mara bahaya jika genta dibunyikan. Itu tadi contoh kalimat yang menggunakan panca indera. Yang ketiga, kata emosi adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Contoh kalimatnya seperti ini. Di halaman depan wisatawan akan takjub melihat anjungan. Selanjutnya, kata yang bersinonim.
Sinonim itu adalah persamaan kata. Contoh, melihat itu sama dengan menyaksikan. Lambang itu sama dengan tanda, simbol. Luas sama dengan lapang, lebar, seperti itu. Kelima, kata depan. Contoh kata depan seperti ini. Di Sumeneb sudah jarang sekali ditemukan motif batik ikan walaupun tetap ada. Jadi yang menjadi kata depan adalah kata di Sumeneb. Kalimat selanjutnya yang menggunakan kata depan, ke. Jika berkunjung ke Sumeneb, kamu akan mengetahui beberapa motif batik yang menjadi favorit masyarakat. Yang menjadi kata depan adalah ke Sumeneb. Dan yang ketiga, pada. Contoh kalimatnya seperti ini. Gambar bunga, dedaunan, dan binatang darat lebih dominan tergambar pada corak batik ini. Jadi yang menjadi kata depan adalah kata pada. Dan yang terakhir, huruf kapital. Huruf kapital di dalam penulisan teks deskripsi digunakan untuk menulis huruf pertama unsur nama orang. Contoh, Regita, huruf R menggunakan huruf kapital. Contoh lagi, Salsabila, huruf S menggunakan huruf kapital. Selain untuk unsur nama orang, juga digunakan huruf kapital juga digunakan pada nama bangsa, suku bangsa, bahasa, nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, terus nama geografi seperti Prancis, Portugis, dan lain sebagainya. Penyusunan teks deskripsi. Cara menyusun teks deskripsi yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan penulisan, mengumpulkan informasi dan bahan, membuat kerangka tulisan, mengembangkan kerangka tulisan, dan yang terakhir menentukan judul. Apabila semua ini sudah dilakukan dan sudah selesai, maka yang terakhir adalah penyuntingan. Penyuntingan teks deskripsi itu digunakan agar penulisan yang kita gunakan tidak ada yang salah. Baik adik-adik, itu tadi pembahasan tentang teks deskripsi. Apabila ada yang kurang paham atau apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi teks deskripsi, adik-adik bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke beberapa teman-teman agar bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.